Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5? Semoga kalian tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema cita-citaku menjadi anak soleh. Anak soleh adalah anak yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Setiap orang pasti ingin masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga, kita harus menjadi anak yang soleh, selalu hormat dan taat kepada orang tua dan guru, serta berbuat baik kepada orang lain dengan cara menghargai perbedaan. Pembahasan yang pertama, kita harus bersikap jujur. Jujur artinya berbuat dan berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur harus diterapkan di mana saja dan dengan siapa saja. Macam-macam perilaku jujur adalah sebagai berikut. 1. Jujur dalam berniat, yaitu kesesuaian antara niat dan perbuatan. 2. Jujur dalam ucapan, yaitu kesesuaian ucapan dengan kenyataan. Yang ketiga, jujur dalam kemauan, yaitu jujur dalam mewujudkan cita-cita. 4. Jujur dalam menepati janji, yaitu menepati janji yang telah diucapkan. 5. Jujur dalam perbuatan, yaitu berbuat sesuai kenyataan. Sikap jujur harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah bentuk-bentuk kejujuran, antara lain sebagai berikut. 1. Jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 2. Jujur kepada diri sendiri, yaitu dengan mengukur kemampuan diri masing-masing, tidak memaksa kehendak dan menampilkan segala sesuatu sesuai kenyataan. Yang ketiga, jujur kepada orang lain, yaitu dengan berkata yang sebenarnya dan menepati janji. Ciri-ciri anak soleh yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirkan seorang anak, yaitu kita, mulai dalam kandungan lebih kurang selama 9 bulan lamanya sehingga kini besar. Merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan dan minum dan pakaian, mendidik serta mengajari, mengaji dan menyekolahkan. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu mereka pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang yang soleh, yang taat kepadamu dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara." Begitulah harapan seorang ayah dan ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalaskan
Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Ciri-ciri anak soleh yang ketiga yaitu hormat dan patuh kepada bapak ibu guru. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah, membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada bapak ibu guru. Contoh-contoh hormat dan patuh kepada guru yaitu berbicara dengan sikap santun, berbahasa dengan baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pandai atau lebih pintar. Ciri-ciri anak soleh yang keempat yaitu saling menghargai sesama. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia berbagai macam bentuk dan warna kulit. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang berambut keriting dan ada yang berambut lurus. Semuanya tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu bagaimana kita hidup di tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. Pertama, menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Keyakinan dan kepercayaan adalah hak setiap orang. Berteman dengan teman yang berbeda keyakinan harus selalu rukun dan tetap menghargai. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Misalnya, dalam sebuah musyawarah, setiap pendapat ditampung kemudian dipertimbangkan. Kita harus menghargai pendapat orang lain walaupun pendapat itu berbeda dengan pendapat kita. Kita harus menerimanya dengan lapang dada. Dari pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema bercita-cita menjadi anak soleh pada hari ini, sikap yang harus kalian terapkan di setiap hari yaitu bersikap jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jujur kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah menghormati orang tua dan menghormati guru serta menghargai orang lain. Mungkin itu pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq
wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.